Bapak, saudara-saudari sekalian, para imam, teristimewa, Bapak Paulus dan Mama Sus, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang sangat berbahagia. Menyebut nama Maronggela atau Riung Barat, atau mungkin Barukia dulu-dulu, atau juga mungkin Wakte, bagi sebahagian orang non-Riung Barat pasti akan disertai dengan perasaan-perasaan tertentu, misalnya rasa takut, rasa cemas, rasa susah. Ada seorang mahasiswi pulang dari Maronggela, ketika ditanya bagaimana, dia bilang tunggu saya menangis dulu. Tetapi di samping itu tidak kurang juga banyak orang penasaran dan ingin tahu yang namanya Maronggela, yang namanya Riung Barat itu yang mana, seperti apa. Bapak Ibu, menurut rasa perasaan seperti ini, sebetulnya orang Riung Barat mungkin harus dilihat agak aneh. Begini, pada tahun 90-an ada seorang pemuda yang bekerja di Kupang. Dia turun pesawat di Inde kurang lebih jam 10 pagi. Pada saat itu kebetulan ada satu jeep mau ke Bejawa. Lalu dia gelut dengan jeep langsung ke Bejawa. Sampai di Bejawa jam 1. Juga ada foto proyek KSU yang kerja jalan dari Bejawa sampai Wangka, sampai Poma katanya. KSU itu, lalu dia juga nunut dengan foto proyek ini. Dia bukan sampai ke Wangka, tapi dia turun di Kuruboko. Kurang lebih sudah jam 5. Lalu dia lihat-lihat, matahari masih ada sedikit. Tembak langsung Maronggela. Mukut. Banyak orang sarankan, usahale, toko seno. Tapi dia bilang, tidak, saya harus terus. Maka tembak langsung. Apa arti kalinamu? Tidak ada arti. Sampai di Maronggela setengah 7. Besoknya dia buat pelatihan pertanian. Dan waktu mau pulang ke Kupang, dia rasa berat. Oleh buat Tuhan, maunya tinggal terus di Maronggela, kampung halaman kesayangannya. Pemuda ini kiranya mewakili para nenek moyang dulu-dulu yang mendiami kawasan ini. Mewakili juga kurang lebih 7 ribuan umat waktu itu. Dan tentu saja mewakili kita yang sekarang berdiam di kawasan di Padang ini, yang bergembira, penuh semangat, berladang, bersawah, menanam kopi, kemiri, kayu manis, kelapa, menunggang kuda, berburu naik oto pulang pergi sekolah, mengolah dan merawat kehidupan mereka. Dan di antara mereka itu termasuk sepasang pasutri yang memulai perjalanan hidup mereka 12 Juli 59. Mari kita tepuk tangan untuk pasutri kita. Papa Mama imawai kayase. Ternyata roh-roh Riung Barat itu, roh-roh gunung-gemunungnya, roh sungai dan lembahnya, roh Zampi, roh Nepangnya, roh Lalung Dasanya, roh Posowongko, roh Matawai, roh Ulung Temopnya Riung Barat itu adalah roh-roh yang menghidupkan, roh-roh yang membahagiakan, bukan roh yang menakutkan, bukan roh yang menyusahkan. Karena itu memang dulu-dulu mereka biasa nyanyi, pasangan ini pasti bernyanyi boleh lepo, tanah timur lepo, baik tidak baik, Maronggela lebih baik. Oh Pak Elabe, le apa? Kita pakai pindah ke Kupang. Oh Pak Elabe, le apa? Siapa mau panggil mai kulse. Le apa? Siapa sang timur sama menang Laut Jawa mai kulse. Siapa OCD sama pindah kulse Maronggela.
Pak pindah pulau India ke Bali. Ngomel Pak Elawa oleh apa? Kantor camat semua. Medok saya kemarin. Munde semua Pak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada satu kesadaran yang sangat mendalam dan ikhlas yang tumbuh dan berkembang dalam nubari manusia, termasuk yang tumbuh dan berkembang dalam nubari kita semua di tanah Maronggela ini, tentang Tuhan dan diri kita sendiri, tentang Tuhan yang menjadikan kita dan tentang kita yang dipanggilnya. Peristiwa hari ini, peristiwa ulang tahun janji setia yang ke-50 dari pasangan Bapak Paulus Pantar dan Ibu Susana Sahu, dan tentu saja peristiwa bagi anak cucunya. Tentu saja adalah peristiwa bagi begitu banyak pasangan, begitu banyak pasutri lain di kawasan ini. Ini 50 tahun. Pasti ada yang 10 tahun, yang 25 tahun, yang 40 tahun juga mengalami peristiwa ini. Dari peristiwa emas ini sebetulnya mau mengatakan dengan sangat jelas kepada kita tentang keagungan kasih setia Tuhan, seperti yang dinyanyikan dan menjadi tema kita pada siang hari ini. Sekaligus juga peristiwa ini mau mengatakan tentang kebesaran anak manusia kita semua, kebesaran anak manusia Bapak Paulus dan Mama Sus. Dari hati yang paling dalam kita berkeyakinan, Ome roh ulung temok, roh poso bongko baik dengan kita. Maleng bomari Pak dengan kita. Maleng kia moas kau siap lakukan. Tengah pesawatnya motor. Kita yakin Allah yang adalah cinta itu mencinta tanpa batas dan sekat, dan mencinta bukan hanya 1 menit, tetapi sepanjang hidup kita. Allah tidak mencinta hanya orang Kupang atau orang kota saja, orang desa saja, orang Ende atau orang Maronggela saja, orang Bejawa atau orang Wate saja. Cinta kasih Allah itu luas. Cinta kasih Allah itulah yang membuat kita pada hari ini bisa bernyanyi, bisa sogo-sorong, bisa pintu pasir, gagar. Dulu sejak dahulu ada yang bilang ngangan saratawa, nain bayani. Ini nyanyian yang keluar dari hati batin yang menyadari, yang merasakan cinta kasih Allah. Pokoknya bisa hidup bahagia, sehingga di Kupang atau di Maronggela sebetulnya sama saja di dalam Allah. Dan Allah yang mencintai semua manusia ini sungguh mengasihi dan mencintai, melindungi, menuntun dengan penuh kesabaran dan penuh kasih setia Bapak Paulus dan Mama Sus serta anak-anaknya. Seorang dari anak-anaknya berkata begini, "Kas, Bapak ngakuni Mama ngaku kenang oleh siana perpaduan Laut Flores dengan Laut Sabu, Laut Utara dengan Laut Selatan, lemah gemulai dan guntur gregetan dari Pulau Pantar dan Pulau Sabu, dan Laut Sabu, Laut Flores." Ya, dari Pulau Pantar di Laut Flores dan dari Pulau Sabu di Laut Sabu, layar terkembang menuju Kampung Wate, berkuda broto turun naik, akhirnya turun di stasiun Maronggela. Menang 12 Juli 59, saya Tuzong Kendo. 13 Juli 2009, 50 lekar. Menang 12 Juli 59. Secara istimewa, Allah telah menghadiahkan Bapak Paulus sebagai sakramen bagi Mama Susana. Allah berkata, "Ibu Susana, dogi pemuda perkasa sampirani untukmu. Rodang kau pat ning bisa-bisa. Pak sunyi sepi. Sang yang lagu to 6 juta suagi.
Sebaliknya ia juga telah menghadiahkan Mama Susana kepada Bapak Paulus. Katanya, Bapak Paulus, ndoi putri munting, Ibu Susana, gadis ayu dan gemulai, yang kuberikan untukmu supaya ada masakan yang enak. Jangan berdoa lagi kepadaku minta masakan yang enak, tapi mintalah dengan hormat kepada ibumu goreng-garing yang baik. Saya telah mendelegasikan tugas kewajiban ini pada Mama Sus. Searani-rani dengan kia na tangan kananku. Dan sejak saat itu, kasih Allah yang agung itu, yang tidak ada kasih yang lain yang hebat selain kasih Allah yang menyerahkan diri untuk sahabat-sahabatnya. Sejak saat itu memang Mama Sus menyerahkan diri untuk Bapak Paulus, dan Bapak Paulus sebagai sakramen menyerahkan diri untuk Mama Sus. Seperti yang dalam Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Dan sejak saat itu keduanya mulai jatuh bangun, merawat kehidupannya supaya pas dengan sabda Tuhan, kamu adalah sahabatku, Lut sange ngampung mau aku. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sange miun demani mewai ke azen. Sekali lagi, lesong kendo, memang lesong betuan, lesong ketawa hak darah haik. Jadi siapa Bapak Paulus dengan Mama Sus, anak-anak. Kali lesong kendo semua. Lesong emas, lesong perak, sewindu, sanggen kita, sanggen pasutri-pasutri Bapak Mama yang ada di sini. Sehingga kebahagiaan Bapak Paulus dan Mama Sus, saya yakin dan seharusnya menjadi kebahagiaan dari Bapak Ibu, para pasutri, Bapak Mama semua. Apakah dia 1 tahun, apakah dia 2 tahun, apakah dia berapa puluh tahun, tetapi kita yakin bahwa Allah menyertai kita dan kita pantas berbahagia. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pada tempat yang kedua, momen ini adalah momen di mana kita menyadari dengan penuh syukur bahwa kita manusia ini sungguh amat baik, bahwa kita manusia ini berharga di mata Tuhan, bahwa Bapak Paulus dan Mama Sus dan kita semua ini sungguh dipelihara oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita berbangga karena kita sanggup untuk menjalani, untuk berusaha menjawabi, menghayati panggilan iman yang diberikan kepada kita, panggilan perkawinan yang diberikan kepada Bapak Paulus dan Mama Sus. 50 tahun, 50 lekar, satu jangka waktu yang tentu tidak singkat dan sangat lama, sangat panjang. Selanjutnya 50 tahun kita bukan tinggal di surga. Kita Bapak ini ingin kita surga, Pak. 50 tahun ning sawat tanah watu kendo, ning sawat dunia, mau sawat dunia kendo. 50 tahun dengan segala garam, lombok, susah, senang, pahit, manis di atas dunia ini. Sawai-sawai bate laun, bangkale, riu ngawan tanah bolo soal Jawa ilin, hai pelekupang lau. Sawai-sawai sidang, ngai BPK, ngai Kepse, ngai Partai Katolik, ngai Golkar, ngai Umar Felu, ngai PDIP, ngai Zaran, ngai Karok, ngai Lok, ngai Bay Meze, motor wheel, musik suling, runggu mupuk piarian dan macam-macam lainnya. Saya masih ingat pernah sekali ada satu imam baru datang masuk ke sini dan dia diterima di kampung itu, kampung Wate. Baru duduk, ziu ngai kursi boket, kursi kenang kursi ya kursi tegain. Mengaku nih ngawat pas jam 6 gitu, jam 6. Lea Bapak Paulus keluar darah Angelus.
Mari ada berkabar mereka Tuhan. Ngaku deh. Nah, buat Tuhan. Ngaku sebenarnya Tuhan. Kalau usah ambil. Ngai sembahyang. Tahun 94 itu ada acara tabisan. Dan harus latih kor di mana-mana. Dengan motor van. Saya berat juga karena ya orang sudah tua. Nanti masuk sakramen harus bawa nih. Rasa hati ini berat. Tapi waktu saya datang jemput, saya memperhatikan membuat tuang pada Amin. Kesana disalib, pasang lilin sembahyang. Gak kau saka motor kenang sebasang. Le aku tahu, salah. Lah sampai beta laku di payah apa itu. Karena saya yakin bahwa doa dari seorang beriman, dari pasangan beriman, lagu, nyanyian dari keluarga beriman pasti didengarkan oleh Tuhan. Karena itu kita memang juga bersyukur atas iman yang sudah ditanamkan, diberikan kepada kita oleh Patrian Hudex dan seluruh misionaris dan semua nenek moyang yang sudah meninggal, yang dengan tekun merawat imannya di daerah ini, di tempat ini, yang dengan tekun berusaha jatuh bangun mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan. Rasanya kita harus yakin dan percaya bahwa semua ini terjadi Pak yang ngeru sembahyang manusia, Pak yang ngeru sembahyang Yesus ngai Bapak Paulus, tapi memang karena cinta dan belas kasih Tuhan. Namun demikian Allah tetap memperhatikan kesetiaan anak-anaknya, kesetiaan umatnya untuk mengikuti kehendaknya. Dan kepasrahan di tanah Marunggela dicampur dengan adat budaya yang halus, ngai pintu pasir, ngai sogosoro, dan segala macam kehalusan itu yang ada di dalam budaya di sini telah menghasilkan manusia, orang-orang umat beriman dari Barat ini, dan telah menghasilkan seorang Bapak Paulus dan Mama Sus dan anak-anaknya yang penuh iman, sehingga biar bebe, lok, karot dan segala macam dadang itu tidak ada arti. Dan Bapak Paulus dan Mama Sus menghadirkan iman yang kuat, memberi teladan kepada kita tentang penghayatan iman. Iman dalam doa dan hidup Kristiani yang kandal merupakan harta istimewa yang membuat kita semua tidak takut, berani dan sabar, tekun dan maju menghayati amanat Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik, dan mari kita karena Tuhan itu baik beriman penuh kepasrahan dan kesetiaan kepadanya. Karena itu kita adalah sahabat-sahabatnya yang pantas juga menikmati sukacita dan kegembiraan surgawi dalam perayaan Ekaristi ini. Amin.